Oke, karena ini adalah mosi filosofi, Dewan ini percaya, maka saya rasa saya harus jelasin beberapa hal. Satu, saya rasa kita harus jelasin mengapa dengan memprioritaskan IKN itu akan lebih baik sisi kita. Tapi yang kedua, saya rasa kita juga harus jelasin gimana dengan memprioritaskan IKN itu akan lebih menguntungkan pemerintah pusat dan di Indonesia khususnya, dan gimana ini akan berjalan serta kenapa pada akhirnya ini akan tercapai atau berjalan di dunia kita pada akhirnya. Oke, mari masuk di pembicaraan kami terkait dengan IKN dan Jakarta. Satu, saya rasa kita harus tahu terlebih dahulu kenapa ibu kota Indonesia itu ingin dialihkan sebenarnya. Oke, beberapa hal. Satu, aku rasa karena lokasi yang nggak strategis. Artinya apa? Artinya Jakarta itu buat lagi lokasi yang strategis atau tempat untuk dijadikan ibu kota untuk Indonesia. Karena pada akhirnya beberapa faktor yang akan saya jelaskan kemudian yang memicu kenapa pada akhirnya Jakarta itu bukan lagi lokasi yang tepat atau cocok dan strategis untuk dijadikan ibu kota Indonesia. Tapi yang kedua adalah potensi tenggelam yang tinggi. Artinya apa? Artinya kita lihat saat ini potensi pembatas antara darat Jakarta dan air, terutama di wilayah Jakarta Timur itu sangat-sangat masif atau sangat-sangat parah. Yang artinya apa? Artinya ini memberikan Anda gambaran bahwa potensi tenggelam di Pulau Jakarta itu sangat-sangat berkemungkinan yang tinggi. Tapi yang ketiga adalah terlalu padat penduduk. Artinya apa? Artinya kita lihat gimana penduduk yang terlalu padat di wilayah provinsi Jakarta itu mengakibatkan permukiman yang semakin kumuh dan semakin padat, sehingga pada akhirnya kita nggak akan lagi bisa lihat tanaman-tanaman hijau atau wilayah-wilayah yang mempunyai sumber daya alam yang indah pada akhirnya. Artinya apa? Artinya Jakarta itu bukan lagi lokasi atau daerah yang tepat untuk dijadikan ibu kota karena kondisinya yang nggak sustainable juga pada akhirnya. Oke, mari kita lanjut. Tapi yang kedua, mari kita lihat pembicaraan tentang IKN. Oke, saya rasa dari faktor di atas kita dapat simpulkan bahwa mengapa pada akhirnya IKN itu dibentuk dan dipilih sebagai pengganti untuk ibu kota Indonesia pada akhirnya. Mari kita analisis. Oke, saya rasa IKN dipilih itu kan atas beberapa hal. Saat A, karena kondisi yang strategis. Artinya apa? Artinya wilayah IKN atau Kalimantan Timur itu memiliki kondisi yang sangat strategis untuk dijadikan ibu kota. Tapi yang kedua, saya rasa lingkungan di sana itu masih sangat memadai dan bagus. Artinya apa? Artinya di Kalimantan kita akan bisa menikmati ibu kota yang penuh dengan tanaman hijau, memiliki pemandangan yang indah dan juga memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah pada akhirnya. Tapi yang ketiga, aku rasa di sana itu adalah lokasi yang sangat luas sehingga itu akan memungkinkan pembangunan infrastruktur yang pesat di IKN. Seperti apa? Pembangunan gedung perusahaan misalnya, rumah sakit, sekolah, mall dan lain sebagainya itu akan cepat dibangun karena lokasi wilayah yang luas sehingga memudahkan orang untuk melakukan pembangunan pada akhirnya juga. Artinya apa? Artinya IKN itu merupakan daerah yang tepat untuk dijadikan ibu kota Indonesia dan di peralihan ibu kota pada akhirnya juga karena atas pertimbangan faktor-faktor di atas pada akhirnya. Oke, mari lihat apa yang terjadi saat ini sebenarnya. Saya rasa di status quo kita lihat efek dari gas rumah kaca yang ditimbulkan oleh gedung pencakar langit di Jakarta, adanya penebangan liar dan adanya perusahaan habitat hewan, pencemaran lingkungan yang sedang marak terjadi di Jakarta saat ini. Artinya apa? Artinya dari analisis status quo itu menunjukkan kepada Anda bahwa banyaknya faktor atau efek negatif yang ditimbulkan oleh kebiasaan atau gaya hidup masyarakat di Jakarta. Sehingga apa? Sehingga mengakibatkan cuaca di Jakarta ini semakin panas, terjadinya banjir longsor dan juga penyebaran penyakit yang semakin masif dan meningkat juga pada akhirnya. Mari masuk di dua hal argumentasi yang akan saya bawakan. Satu, kenapa di sisi kita ini urgent dan kenapa pada akhirnya dengan memprioritaskan IKN itu akan baik-baik saja dan kita akan lebih merelakan Jakarta. Oke, mari saya rasa kita sudah dari awal jelasin kenapa ini urgent dan kenapa sisi kami kita akan lebih memprioritaskan IKN kebanding Jakarta. Oke, saya rasa IKN itu punya banyak kelebihan atau privilege sendiri atau tertentu. Salah satunya lokasi yang strategis yang aman untuk pembangunan dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya IKN adalah salah satu tempat yang sangat memungkinkan untuk dijadikan ibu kota Indonesia saat ini. Tapi yang B, kenapa kita akan merelakan Jakarta? Oke, beberapa hal. Satu, aku rasa Jakarta itu nggak akan lagi sustainable lagi pada akhirnya. Artinya apa? Artinya 10 hingga 20 tahun ke depan Jakarta itu akan tenggelam, bahkan akan tenggelam. Bukan hanya soal prediksi dan lain sebagainya. Maka pemerintah pusat seharusnya perlu ada kesiapsiagaan, langkah pencegahan awal dan alternatif untuk mengatasi permasalahan dan kemungkinan yang akan terjadi. Tapi yang kedua, argumentasi yang kedua, kenapa memprioritaskan itu akan menguntungkan? Oke. Lihat gimana lokasi IKN yang strategis, sumber daya alam yang tersedia dan berbagai privilege yang ada di IKN. Artinya apa? Artinya menunjukkan kepada Anda bahwa jelas bahwa dengan memprioritaskan IKN ini akan lebih menarik, banyak keuntungan kepada Indonesia dan pemerintah pusat khususnya, baik kepada pemerintah pusat dan Indonesia secara keseluruhan. Artinya apa? Artinya saya rasa kita harus tahu keuntungan apa yang akan didapat Indonesia ketika memprioritaskan IKN daripada Jakarta. Oke, mari kita bahas satu persatu. Oke, saya rasa keuntungan itu bisa berupa satu, investasi jangka panjang
panjang dari sisi ekonomi. Artinya apa? Artinya akan ada investor atau orang-orang luar negeri yang akan berinvestasi ke Indonesia, membangun perusahaan mereka mungkin atau membangun bisnis mereka di IKN, sehingga ini akan meningkatkan perekonomian di Indonesia khususnya di IKN. Artinya apa? Artinya dari sini kita lihat bahwa ini merupakan investasi jangka panjang dengan adanya Ibu Kota Nusantara atau IKN yang akan menggantikan Jakarta pada akhirnya. Tapi yang kedua, aku rasa keuntungannya itu adalah ketersediaan sumber daya alam yang sustainable pada akhirnya. Artinya apa? Artinya lihat sumber daya alam yang ada di Kalimantan Timur atau di Pulau Kalimantan, di mana minyak bumi yang sangat melimpah tersedia di sana, dan keindahan alam yang masih hijau yang kita dapat nikmati sampai hari ini, di mana keindahan hewani dan hayati mereka tuh masih terjaga. Artinya apa? Artinya ya memang kita akan menikmati ibu kota yang bebas dari polusi, misalnya bebas dari hiruk pikuk dan juga kemacetan, kepadatan penduduk dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa di status quo kami udah jelasin dari awal bahwa Kalimantan mempunyai privilege atau kelebihan tersendiri, di mana keindahan alamnya itu masih layak atau masih indah untuk kita nikmati, dan kita akan menikmati keindahan tersebut pada akhirnya juga. Tapi yang ketiga, aku rasa keuntungan itu adalah bisa menjadi kota yang berkesinambungan dan sustainability. Oke, artinya apa? Artinya ada banyak proyek pembangunan yang pesat, seperti pembangunan infrastruktur sekolah, rumah sakit, mall, dan lain-lain, tempat wisata dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya dari kota IKN ini akan menimbulkan suatu perubahan infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga akan ada sekolah yang dibangun, rumah sakit maupun permukiman warga yang lebih layak ditinggali, dan juga gedung-gedung pencakar langit dan juga lain sebagainya. Tapi seterusnya akan banyak tempat wisata menarik akan dibuka, sehingga ini akan menarik turis-turis dari luar negeri. Artinya apa? Artinya ketika kita memindahkan ibu kota ke IKN, kita akan membuka tempat-tempat wisata, misalnya tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bisa menarik turis dari luar negeri, sehingga ini juga akan menjadi tempat menarik untuk menarik para turis-turis luar negeri, bahkan warga-warga negara Indonesia yang ingin berkunjung ke tempat itu. Oke, mari kita lihat kenapa keuntungan ini bisa diraih. Saya rasa karena IKN itu mampu dan bisa memberikan dan merealisasikannya. Buktinya, lihat keunggulan dari Pulau Kalimantan, khususnya lokasi akan pembangunan ibu kota Nusantara. Maka ini membuktikan kepada Anda bahwa IKN itu lebih patut dan harus diprioritaskan ketimbang Jakarta. Tapi yang kedua, gimana ini akan berjalan dengan baik di sisi kita? IKN itu akan berkesinambungan dan sustainable. Artinya apa? Artinya IKN akan terus berjalan dan berkembang dan akan membangun infrastruktur mereka seperti permukiman, rumah sakit, sekolah, mall, dan lain-lain. Maka itu kami bangga menjadi tim pro.